warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam modul ke-6 kali ini, pembahasan berikutnya adalah mengenai gaya concurrent dan non-coplanal. Sebelumnya kalau di minggu lalu itu pembahasannya mengenai gaya-gaya non-concurrent coplanal dan trust ya, bagaimana kita menghitung gaya-gaya yang bekerja pada kren, pada derek, atau juga pada jembatan juga, yaitu yang trust itu, terus untuk membuat bagaimana cara membuat diagram Cremona juga. Nah, yang untuk pertemuan ke-6 di minggu ke-6 ini, di modul ke-6 ini adalah mengenai gaya concurrent non-coplanar. Yang seperti telah dijelaskan di pertemuan awal sebelum-sebelumnya, bahwa concurrent coplanar adalah gaya yang bekerja pada satu titik atau menuju satu titik dan bekerja pada bidang yang berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan resultan gaya pada gaya concurrent non-coplanar? Nah, resultan gaya dapat diperoleh dengan memisahkan gaya-gaya menjadi komponen-komponennya. Jadi kalau misalkan di sebelumnya di TPB atau di SMA itu resultan gaya untuk dua sumbu, untuk dua dimensi. Nah, untuk tiga dimensi pada dasarnya sama saja, yaitu untuk pada sumbu-sumbu yang membentuk 90 derajat, seperti kita lihat di sini, bahwa pada sumbu X, Y, dan Z, kita bisa dapat dilihat bahwa ada Fx di sumbu X, kemudian ada Fy di sumbu Y, dan Fz di sumbu Z-nya. Kemudian nanti ada resultan dari ketiga gaya tersebut yang diberi nama F, yaitu O sampai E. Gitu. Nah, gaya pada OE ini dapat diproyeksikan menjadi tiga bagian, yaitu pada Fx, Fy, dan Fz. Jadi kalau misalkan kita tulis OE itu sebagai F, maka Fx-nya itu adalah F cos alpha. Alfanya itu adalah sudut antara OEX, EOX ya. Kalau dilihat di sini adalah EOX itu adalah sudut alfa. Kemudian untuk Fy-nya itu adalah F cos beta, di mana sudut betanya itu adalah sudut AOE. Dan Fz yaitu terhadap sumbu Z kita sebut F cos gamma atau sudut pada bidang EOC, seperti itu. Nah, untuk menghitung resultannya sama saja seperti dua dimensi. Jadi untuk di tiga dimensi yaitu F kuadrat itu sama dengan F pada sumbu X dikuadratkan ditambah Fy pada sumbu Y dikuadratkan dan F pada Z yang dikuadratkan. Sehingga hasilnya itu kalau kita masukkan nilai Fx, Fy, dan Fz, maka akan kita dapatkan F kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma. Nah, dari aturan kosinus, kita tahu kalau cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma itu sama dengan 1 hasilnya. Maka, jadi kalau misalkan kita punya contoh di sini untuk alfanya 60 derajat misalkan dan B-nya 45 derajat, maka kita bisa dapatkan gammanya, yaitu dengan memasukkan sudut-sudut tersebut ke persamaan kosinus tadi. Sehingga kita dapatkan bahwa cos kuadrat 60 adalah 0,25, cos kuadrat 45 adalah 0,5, sehingga kita dapatkan cos gamma-nya itu adalah 0,25. Sehingga arcus cos gamma 0,5 adalah gammanya adalah 60 derajat. Nah, dari situ, bila komponen proyeksi gaya-gayanya lebih dari 1, maka sama saja. Jadi kalau misalkan ada yang result untuk menghitung gaya-gayanya, kita hitung saja untuk yang horizontalnya, misalkan pada sumbu X-nya yaitu sigma Fx, kemudian sigma Fx1 ditambah Fx2 ditambah dan seterusnya sampai ke N. Kemudian untuk sigma Fy sama dengan Fy1 ditambah Fy2 dan seterusnya hingga ke N. Begitu juga dengan sigma Fz, yaitu Fz1 ditambah Fz2 ditambah Fz3 dan seterusnya sampai ke N jumlah gaya yang ada pada sumbu tersebut. Sehingga resultannya itu adalah R-nya itu sama dengan akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan ditambah sigma Fz dikuadratkan. Contoh kasusnya, kalau misalkan bisa dilihat di sini, misalkan kita punya suatu sistem gaya-gaya concurrent diuraikan menurut komponen-komponen gaya sebagai berikut. Jadi ada sigma Fx sama dengan 45 Newton, ada sigma Fy sama dengan 90 Newton, dan ada sigma Fz sama dengan 67,5 Newton. Nah, carilah besar resultan dari arah sudutnya.
Yang pertama kita lakukan adalah mencari resultan dari gaya-gaya tersebut, yaitu dengan cara menghitung akar dari 45 kuadrat, yaitu sebagai sigma fx yang dikuadratkan, ditambah 90 derajatnya itu sigma fy dikuadratkan, ditambah 67,5-nya itu sigma fz dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan resultannya itu 121 Newton. Nah, bagaimana cara mencari cos-nya? Sebagaimana di slide sebelumnya, bahwa cos alpha itu adalah sigma fx per resultannya. Sehingga kita dapatkan bahwa cos alfanya itu adalah 0,372. Dari situ kita bisa dapatkan alfanya 68,2. Cos betanya sama terhadap sumbu Y, berarti sigma FY bagi R. Sehingga kita dapatkan betanya 41,9. Dan cos gamanya pada sumbu Z, berarti sigma FZ yang digunakan, dibagi dengan resultannya. Sehingga kita dapatkan gamanya 56,1 derajat. Nah, jadi kita dapatkan semuanya, resultannya dapat dan sudut-sudutnya didapatkan. Untuk contoh berikutnya, yaitu di kasus 2, kita bisa lihat di sini ada benda dengan berat 200 pon digantung di dinding dengan bantuan semacam rak. Di sini semacam ada kaitan di sini pengait di titik B dan D. Nah, di sini jarak antara B dan D-nya itu ada 18 cm, 18 inch, maaf. Nah, kemudian hitunglah gaya-gaya yang ada pada OA, OB, dan OD. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita lakukan adalah sama, yaitu membuat free body diagram dengan pusatnya itu di O, sehingga kita bisa dapatkan bahwa gaya-gaya yang ada di titik O itu menuju dan berasal dari titik O, makanya gayanya adalah concurrent. Nah, kenapa non coplanar? Karena di sini bidangnya gayanya itu bekerja pada suatu bidang. Tadi kan katakanlah karena ditempelkan di dinding sehingga bidang gayanya itu ya di dinding itu. Nah, yang pertama dilakukan adalah nyatakan gaya-gaya dalam F1, F2, F3. Jadi kita buat dulu free body diagram, kita tentukan kita punya beban di sini 200 Newton ke bawah, 200 pon ke bawah. Kemudian kita gambarkan bahwa ada F1 pada batang AO yang menuju ke arah O, kemudian ada F2 yang menuju ke arah B, dan juga ada F3 yang menuju ke arah D. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat titik O itu sebagai free body diagram, dan kita proyeksikan gaya-gaya pada sumbu tegak mengakui O, jadi kalau kita anggap O-nya ini sebagai sumbu Z di sini ke atas, maka F2 dan F3 itu kan akan tegak lurus terhadap sumbunya, kan terhadap sumbu O ini, terhadap sumbu Z ini. Karena dia bersifat tegak lurus, berarti resultan terhadap proyeksinya adalah 0. Jadi resultan terhadap FZ-nya itu tidak ada di situ. Untuk gaya nomor 2 dan nomor 3. Sementara untuk gaya F1, kita bisa gambarkan resultannya itu adalah pada titik AC dan pada titik CO. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di F1 itu, kita bisa hitung bahwa si F1 jika bendanya resultan gayanya 0, artinya bendanya itu tidak bergerak, berarti kan di sini beratnya O-nya itu ke bawah 200 pon. Berarti akan ada gaya yang ke atas, yaitu ke arah dari A ke C, dari titik A ke C ke atas itu. Nah, kita bisa proyeksikan itu sebagai F1 cos theta. Cos theta-nya itu di mana theta-nya adalah sudut COA. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa F1 sin COA, sin di sini karena dia berhadapan di sini kan sudutnya COA, AC ini berada di depan COA, berarti sudutnya sudut COA ini adalah sin gitu ya, F1 sin sudut COA itu ke atas posisinya dan dikurangi dengan 200 ini karena dia 200-nya ke bawah. Nah, itu harus sama dengan 0. Nah, dari gambar juga kita bisa dapatkan bahwa dari jarak BC itu 9 kan. Kemudian dari jarak AC itu kan 12. Kemudian dari CO itu 12 juga. Maka sudutnya kan kita tahu karena dia sama kaki kan. Berarti sudut CO-nya itu adalah 45 derajat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa F1-nya itu adalah 200 dibagi sin 45 derajat. Hasilnya itu yaitu 283 pon. Dia tekan gaya arahnya karena dia menuju ke pusatnya, ke titik O-nya itu tadi. Nah, setelah kita dapatkan nilai F1-nya,
Kemudian kita proyeksikan gaya-gaya tersebut pada bidang horizontal melalui O. Jadi kan tadi kan FZ-nya kan. Nah, karena sekarang sudah F1-nya sudah didapatkan. Nah, sekarang di sini kan berarti ada arah F1 ini yang ke arah resultan, ke arah X ya, sumbu X-nya ya. Kalau misalkan kita hitung ke arah X-nya itu berarti ada F1 cos 45 derajat. Kemudian F3-nya ini ke arah OD ini kalau misalkan kita resultan kan berarti ada arah F3 OC kan, ke arah OC. F3 kali apa berarti? Cos ya, cos. Berarti kan di sini kan karena dia samping kan ke arah COD ini. COD ini. Sedangkan sudutnya kan di sudut COD. Berarti dia OC cos COD ini sama dengan OC per OD kan. Gitu. Kemudian yang di F2 juga sama. Kalau di F2 di sini berarti kan jadinya F2 cos OC sudut COB ini kan. Nah, karena di sini kita lihat sebelumnya bahwa BC itu 9, second D itu 9, terus kemudian di sini CO-nya 12, berarti kan kita bisa dapatkan kalau COB itu sama dengan sudut COD, sudutnya sama kan. Berarti ke arah resultan F3 dan F2 ini resultannya sama besar. Jadi kalau misalkan kita tuliskan pada sumbu X-nya itu berarti sigma Fx sama dengan 0. Di sini kan berarti ke arah kiri, ke arah kirinya itu berarti minus F3 cos sudut COD minus lagi F2 cos sudut COB. Karena dua-duanya sama besar, makanya kita bisa tuliskan di sini minus 2 F2 cos sudut COD. Karena sudut COD dan sudut COB itu sama ya. Gitu. Nah, kemudian ditambahkan karena di sini arahnya ke kanan itu F1 cos 45, sehingga kita dapatkan tadi kan F1 283 dikali cos 45 derajat sama dengan harus 0 karena dia statik ya, tidak bergerak. Nah, dari sini kita bisa juga dapatkan bahwa panjang DO itu adalah menggunakan Pitagoras di sini, yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Diakalkan kita dapat 15 kaki di situ. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kalau cos sudut COD itu adalah 12 per 15 atau 4 per 5. Nah, kan cosnya sudah dapat di sini, berarti kita bisa hitung bahwa minus 2 dikali cos, tadi cos COD-nya 4 per 5, F2-nya kan kita tidak ketahui. Nah, ditambah dengan 283 cos 45. Hasilnya adalah 200. Nah, begitu dengan perhitungan ini kita bisa dapatkan bahwa F2 itu sama, karena dia sudutnya sama, berarti F2 itu sama besar dengan F3 dan besarnya masing-masing adalah 125 pon. Nah, semuanya tarik arahnya karena bergerak menjauhi titik O. Kira-kira seperti itu untuk gaya concurrent non-concurrent coplanar. Nah, untuk minggu ini sebenarnya itu saja sih materinya, sehingga tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya menggunakan seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan sigma statika, sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma Fz sama dengan 0. Itu saja. Baiklah, untuk pertemuan kali ini itu saja. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.